PTPAS diminta untuk melaksanakan alat kerja uji petik distribusi C pemberitahuan juga melaporkan bagaimana untuk formatnya dan kapan pelaksanaannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk pembahasan kali ini akan saya informasikan bahwasanya ada alat kerja namanya adalah alat kerja uji petik distribusi C pemberitahuan yang wajib untuk dilaksanakan dan juga dilaporkan oleh PTPS pada pemilihan serentak 2024. Bagaimana sih untuk pengisiannya dan mekanismenya serta jadwalnya? Langsung saja kita bahas satu persatu. Jadi sebagai informasi, untuk alat kerja uji petik distribusi C pemberitahuan itu diminta untuk diisikan oleh PTPS pada tanggal 22 sampai dengan 24 November 2024 yang isinya yaitu untuk mengkonfirmasi apakah C pemberitahuan sudah didistribusikan oleh KPPS kepada nama-nama yang masuk dalam DPT di wilayah kerja PTPS masing-masing atau belum. Dan untuk mengetahuinya, teman-teman PTPS diminta untuk konfirmasi atau uji petik dengan cara mengunjungi nama-nama yang ada di DPT tersebut, kemudian bertanya apakah C pemberitahuan sudah didistribusikan kepada mereka di tanggal tersebut atau di rentang 22 sampai 24 November atau belum. Dan apabila sudah, teman-teman diminta sebagai bukti fisiknya harus mendokumentasikan, dan pada saat pendokumentasian foto atau wajah dari teman-teman harus ketahuan atau kelihatan di frame. Dan berikutnya, sesudah melaksanakan uji petik tersebut atau melakukan pengawasan tersebut, teman-teman nantinya diminta untuk mengisikan form laporan yang harus atau diminta untuk dikirimkan ke PKD masing-masing. Dan untuk tampilan format laporannya adalah seperti yang teman-teman lihat pada layar dengan judul alat kerja pengawasan melekat distribusi form C pemberitahuan. Kemudian tertera nama pengawas TPS-nya siapa, nomor TPS-nya, hari tanggal pengawasan yaitu pada tanggal di rentang waktu 22 sampai 24. Artinya untuk 3 hari tersebut memang teman-teman harus melakukan pengawasan ya selama 3 hari. Kemudian nama kelurahannya diisikan, kemudian jumlah DPT yang ada di wilayah teman-teman itu berapa. Kemudian dari masing-masing hari atau di 22 sampai dengan 24, dalam setiap harinya teman-teman harus melaksanakan 10 uji petik. Artinya mengkonfirmasi 10 nama yang ada dalam DPT untuk dikonfirmasi apakah sudah menerima C pemberitahuan atau belum. Kemudian nama-namanya ditulis pada sampling nama, dan berikutnya diberi tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan nama yang ada pada nama sampling. Adapun metode misalkan terdistribusikan, metode distribusinya itu bagaimana, apakah langsung, tidak langsung, atau melalui informasi ya, teknologi informasi. Dan apabila nama yang ada dalam sampling adalah tidak didistribusikan atau tidak terdistribusikan, alasannya kenapa, di checklist pada kolom yang sesuai, apakah karena meninggal dunia atau karena pindah domisili atau pindah memilih atau tidak memilih, atau kolom intinya yang kolom sesuai dengan ketentuan nama sampling tersebut. Dan berikutnya teman-teman juga diminta untuk mengisikan dokumentasi pada kolom dokumentasi di bawah ini ya. Dan sesuai informasi, karena dalam satu hari di tanggal 22 sampai dengan 24 November harus melaksanakan uji petik sebanyak 10 sampling, artinya 10 responden sampling ya. Dan untuk fotonya disesuaikan apabila teman-teman mengunjungi yang satu keluarga, di mana dalam satu keluarga tersebut masuk dalam DPT TPS yang sama terdiri dari 6
anggota atau 6 orang atau 6 pemilih, maka dalam satu foto tersebut sudah memuat ada nama-nama 6 sampling tersebut. Jadi disesuaikan, dan apabila intinya 10, harus ada tampilan di dokumentasi tersebut ada 10 C pemberitahuan, karena tidak menutup kemungkinan ada juga yang diterimakan oleh anggota keluarga yang lain ya. Jadi intinya harus ada bukti fisik pendokumentasian bahwasanya C pemberitahuan di TPS wilayah tugas teman-teman untuk sampling-sampling yang namanya tertera di sini, 10 nama sampling tersebut sudah menerima C pemberitahuan atau belum. Ya, demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pemesan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, bisa silakan di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Tetap semangat, jaga kesehatan terutama bagi PTPS. Dan akhir kata, salam sukses selalu tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.